Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, Ashabul hadithi, para ahli hadis, hafizallahu ahya'ahum, mudah-mudahan Allah menjaga mereka yang masih hidup, wa rahima amwatahum, dan mudah-mudahan merahmati mereka yang telah meninggal dunia. Doa wajib meliputi seluruh orang-orang muslim. Sama saja mereka termasuk para penghafal hadis atau termasuk penghafal Al-Quran atau orang-orang yang tidak menghafal tetapi mengamalkan dan mengikuti Al-Quran. Mereka semua termasuk orang-orang yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Para ahli hadis mempersaksikan keesaan untuk Allah Ta'ala, yaitu bahwasannya Allah Maha Esa terkait zatnya, tidak ada sesuatu pun dan seorang pun yang sama dengannya. Allah Maha Tinggi dan Maha Suci. Ini adalah perkara yang tidak diingkari oleh seorang pun. Semua kelompok yang mengimani kerasulan, mengimani prinsip ini dan tidak menyelisihinya. Yang menyelisihinya hanyalah ateis dan orang kafir yang betul-betul meninggalkan perkara yang dibawa oleh para rasul. Keesaan Allah pada zatnya tidak diperselisihkan. Oleh karena inilah, ini wajib menjadi prinsip agama yang kita mengembalikan permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan kepadanya. Kita katakan, apabila kita semua sepakat bahwa Allah Maha Esa, tidak ada sesuatu pun dan tidak ada seorang pun yang sama dengannya, maka sesungguhnya kita wajib bersepakat bahwa sifat-sifat Allah itu khusus untuknya. Tidak ada seorang pun yang berserikat dengannya padanya, dan tidak ada seorang pun yang sama dengannya padanya. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala berkata,
al-qawlu fis sifat kal qawli fil dzat. Perkataan terkait sifat-sifat Allah seperti pernyataan terkait zat Allah. Ketika kita mengatakan terkait zat Allah bahwasannya Dia Maha Satu, Maha Esa, demikian juga kita wajib mengatakan bahwa sifat-sifatnya itu khusus untuknya. Tidak ada seorang pun yang bersyirikat dengannya padanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Suci. Inilah kebenaran yang ditunjukkan oleh kitab Allah dan sunnah Rasulnya, serta ditunjukkan oleh analogi akal yang benar yang sesuai dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Keesaan itu ada pada sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang khusus, yang Allah dikhususkan dengannya. Perselisihan itu hanya terjadi pada keesaan Allah pada peribadahan. Padahal Allah betul-betul menyebutkan bahwa para rasul, bahwa semua rasul yang datang kepada kaumnya berkata, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kepada Allah yang mana kalian tidak memiliki sesembahan yang benar satupun selainnya. Surat Al-A'raf ayat 59. Kaumnya membantah Rasul yang diutus kepada mereka dengan bantahan bahwa mereka berpegang teguh dengan apa yang mereka dapati, yaitu perkara yang nenek moyang mereka berada padanya. Padahal nenek moyang mereka dapati berada pada kesyirikan, yaitu beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya selain beribadah kepada Allah. Ini adalah perbuatan menyamakan makhluk dengan Allah. Maha tinggi Allah dan Maha suci. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, "Walir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama birrisalati wan nubuwah." Para ahli hadis mempersaksikan kerasulan dan kenabian untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah prinsip yang ditambahkan kepada prinsip yang pertama, bahkan keduanya adalah satu prinsip. Mempersaksikan keesaan untuk Allah terkait sifat-sifatnya dan nama-namanya, dan terkait haknya yang mana Allah mewajibkannya untuk makhluknya supaya dikerjakan. Demikian juga keesaan Allah pada perbuatan-perbuatannya, karena sesungguhnya Dia Maha Satu padanya, tidak ada seorang pun yang bersyirikat dengannya, sehingga hanya Allah yang mengatur, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini adalah perkara yang jelas pada Al-Quran dan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada dakwahnya. Demikian juga ini adalah perkara jelas pada biografi saudara-saudaranya
dari para rasul, tidak ada perselisihan padanya. Perselisihan itu hanya ada pada orang-orang yang tidak menerima para rasul, karena keduanya adalah satu prinsip, kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Salah satu dari keduanya tidak diterima tanpa yang lainnya. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tetapi dia tidak mempersaksikan kerasulan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia kafir, kekal di dalam neraka. Maka mesti mempersaksikan kerasulan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perkara yang menunjukkan kepada kita bahwa mesti ada perantara antara kita dengan Rabb kita terkait penyampaian perintahnya. Dan yang menyampaikan perintah Allah kepada kita adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perantara terkait doa dan ibadah, maka tidak boleh, bahkan itu perbuatan menyekutukan Allah. Oleh karena itu perantara terbagi menjadi dua. Macam yang pertama, perantara yang benar mesti ada, yaitu perantara para rasul dengan umat-umatnya. Perantara para rasul di antara umat-umatnya dan di antara Rabb mereka terkait penyampaian perintahnya dan larangannya. Macam yang kedua, perantara yang batil yang dibikin oleh ahli kekafiran dan kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla terkait peribadahan, doa, permintaan dan inabah. Ini adalah perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang Allah mengabarkan bahwasanya Dia tidak mengampuni siapa saja yang mati di atas perbuatan syirik, dan bahwasanya tempat tinggalnya neraka. Penyebutan kenabian setelah kerasulan menunjukkan perbedaan, bahwa kenabian kadangkala bukan kerasulan. Kerasulan terambil dari perintah dan taklif dengan sesuatu yang tertentu, yaitu perintah dan larangan, janji dan ancaman, dan berita yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Kerasulan mengharuskan 4 perkara, yaitu mesti ada yang mengutus, risalah yang dibawa oleh risalah dari yang mengutus, pembawa risalah yaitu Rasul, dan yang diutus kepadanya. Adapun kenabian tidak mesti dari ini, karena ia terambil dari inba berdasarkan pendapat yang benar, tidak berasal dari kata nabuwah, yaitu rif'ah, ketinggian, karena ini tidak mesti. Barang siapa yang mengabarkan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti dia tinggi di antara makhluk Allah. Maka keberadaan kenabian berasal dari inba lebih utama dan lebih benar. Tidak mesti inba mengabarkan kerasulan dibebani untuk menyampaikan, karena Nabi kadangkala ada di umat yang muslim, tetapi dia mengabarkan sesuatu yang khusus padanya atau pada selainnya, atau dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syariat sebelumnya. Para nabi
yang diutus pada Bani Israel sangat banyak. Adapun para rasul yang diutus kepada Bani Israel, maka yang pertama di antara mereka adalah Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir dari mereka adalah Isa alaihissalam. Keduanya datang dengan membawa Taurat dan Injil. Walaupun Injil menyempurnakan dan meringankan apa yang ada pada Taurat. Sungguh terdapat di antara keduanya Musa dan Isa, di antara Musa dan Isa para rasul dan para nabi. Sungguh Yusuf datang sebelum Musa alaihi wassalam. Yusuf juga rasul, tetapi tidak disebutkan bahwa kitab diturunkan padanya. Wallahu a'lam. Allah menyebutkan di dalam kitabnya 25 rasul. Sebagian ulama mewajibkan mengetahui nama-nama mereka karena mereka disebut di dalam Al-Quran. Selain para rasul yang sangat banyak yang belum disebutkan. Wallahu a'lam. Adapun hadis Abu Dzar, semoga Allah meridainya, yang disebutkan padanya sejumlah para rasul dan sejumlah para nabi, maka ia lemah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Allah taala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik, dan para rasul yang betul-betul kami kisahkan kepadamu. Surat An-Nisa ayat 164. Ketika Allah menyebutkan umat-umat, Allah berfirman umat-umat di antara itu yang hanya diketahui oleh Allah, maka itu menunjukkan bahwa di sana ada umat-umat yang belum disebutkan untuk kita dan kita tidak mengetahuinya. Syekhul Islam betul-betul menyebutkan, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah betul-betul menyebutkan contoh perbedaan antara kerasulan dan kenabian dengan keadaan Nabi kita pada awal mulanya, dan itu jelas. Dia berkata innahu nubbi bi Iqra, bahwa Nabi Muhammad dijadikan nabi dengan Iqra, wa ursila bil mudaththir, dan dijadikan sebagai rasul dengan al-mudaththir. Surat Al-Alaq, Iqra adalah pertama yang turun kepadanya. Tidak ada padanya perintah dan tidak ada padanya larangan. Padanya hanya perintah untuk membaca. Jibril datang kepadanya ketika Nabi berada di Gua Hira. Ketika Jibril datang kepadanya untuk kedua kalinya dan memanggilnya, wahai Muhammad, maka Nabi Muhammad menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu dia tidak melihat seorang pun. Kemudian mengangkat kepalanya, lalu dia melihat di atasnya Jibril betul-betul memenuhi ufuk dengan bentuknya yang diciptakan oleh Allah. Lalu Nabi Muhammad datang kepada keluarganya dalam keadaan gemetar, lalu berkata, dathiruni, selimutilah aku, dathiruni, selimutilah aku, karena orang yang takut apabila diselimuti maka dia akan merasa nyaman. Lalu Jibril datang kepadanya lalu berkata, ya ayyuhal muddaththir, wahai yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, lalu Rabbmu agungkan, sampai akhir surat Al-Mudaththir. Maka Rasul dijadikan sebagai Rasul, Nabi Muhammad dijadikan sebagai Rasul dengan ayat-ayat ini, yaitu untuk memperingatkan dari perbuatan syirik dan menyelisihi Allah. Ini adalah contoh yang jelas, tetapi sebagian manusia mengingkari hal itu dan berkata, bagaimana dia bisa menjadi nabi sementara tidak membawa perintah dan larangan? Apa faedahnya dia menjadi nabi? Pengingkaran ini tidak benar. Karena inilah yang benar dari pernyataan para ulama.
perbedaan antara nabi dan rasul, bahwa rasul mesti diutus kepada orang-orang kafir. Adapun nabi maka dijadikan memberikan berita gembira pada umat yang beragama Islam. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluh. Ahli hadis mengenal Rabb mereka melalui sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam wahyu Allah dan sunnah. Yaitu terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa au syahida lahu biha rasuluhu ala ma waradat al-akhbaru as-sihahu bihi, au syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau rasulnya mempersaksikan dengannya untuk Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.